kembali lagi dengan Wak Pana dalam Baponti Podcast, yang pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa sekali, Wahyu ya? Betul apa? Betul ya? Betul. Wahyu Saifuddin ya? Betul sekali. Wahyu Saifuddin, salah satu penerima beasiswa S2 yang dimana 2 tahun yang lalu tepatnya mendapatkan beasiswa dari LPDP, bergabung kembali di Bapas Pontianak. Apa kabar Wahyu? Alhamdulillah sangat senang bisa kembali ke Bapas Pontianak, Bang. Bener nih. Ya, memang harus seperti itu, Bang. Ini beasiswanya bukan LPDP nih, Bang. Jadi beasiswa dari pemerintah Nusa Tenggara Barat. Beasiswa dari Nusa Tenggara Barat. Ya. Oke pemirsa, tolong di-keep nanti. Jadi bukan LPDP, sorry ya. Oke, Wahyu. Ya. Gimana sih tanggapan Anda ketika mendapatkan beasiswa yang dimana 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah Betul, ya, betul. mendapatkan beasiswa itu bagaimana sih caranya, istilahnya mendapatkan beasiswa itu kan belum tentu semua orang bisa. Nah, kamu bisa mendapatkan melalui semuanya dan bahkan bersama istri, Betul. kalau nggak salah ya. Iya. Nah, bagaimana pendapat Anda? Terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Jadi pertama saya pikir yang paling penting dimiliki oleh pegawai itu adalah visi ya. Hah? Apa? Serius? Enggak apa-apa, nanti kan di-cut. Oh ya kan di-cut. Oke. Ntar kamu suruh. Saya ketawa kalau ketemu sama saya kayak gimana ya? Kayak nggak ada jarak antara kita, Bang. Oke, jadi saya lanjut. Jadi menurut saya ada 3 kunci utama. Jadi ada 3 kunci utama untuk mendapatkan beasiswa. Ya. Menurut saya itu ada 3 poin utama yang harus dimiliki oleh pegawai. Yang pertama adalah visi. Jadi pegawai itu harus punya visi untuk terus mengembangkan diri. Kemudian yang kedua adalah kemauan untuk belajar. Dan yang ketiga adalah semangat untuk mengejar itu. Pertama, karena visi itu yang akan menjadi arah kita sebagai pegawai untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi kita adalah ketika kita mengembangkan keilmuan, otomatis kemampuan kita untuk menelaah aturan, untuk menjalankan sebuah produk kebijakan dari pimpinan juga akan semakin maksimal. Oke. Seperti abang juga yang sudah selesai S2 itu juga motivasi saya untuk terus. Jangan gitu dong. Bener ya, ini serius. Nah, kemudian yang kedua adalah kemauan, Bang. Kita mungkin ini ya, kita selalu ada informasi beasiswa di Simpet, kita selalu diupload, selalu diupdate informasi beasiswa di media sosial juga banyak. Tapi seberapa banyak sih kita atau seberapa kuat sih kita mau untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Nah, itu kan kunci juga, Bang, modal utama. Dan ketiga adalah semangat untuk bisa mendapatkannya tadi itu, karena untuk bisa meraih beasiswa itu banyak banget syaratnya. Dan tahapannya juga panjang. Saingannya banyak ya? Saingannya juga banyak, jadi artinya kita juga harus punya semangat yang terus dipompa. Dan salah satu semangat yang bisa kita terus tumbuhkan adalah dengan melihat keberhasilan orang lain. Kayak saya tadi cerita, Bang, abang mulai dari nol katakanlah gitu, ambil S1, ambil S2, itu kan jadi motivasi nih buat kita gitu kan. Terus pegawai lain juga demikian. Jadi ya menurut saya berada di lingkungan yang sangat support kayak di Bapas ini, dengan teman kerja yang juga suportif, itu juga menjadi supporting system untuk kemajuan saya sebagai seorang pegawai gitu. Tapi yang paling utamanya kalau saya lihat bukan hanya 3 sih faktor pendorongnya, ada 4. Apa tuh? Yang keempatnya rezeki. Setuju, Bang. Setuju. Iya kan? Iya, betul. Artinya kalau tidak ada garis tangan takdir kita itu pasti tidak akan berhasil. Benar nggak? Iya, betul. Iya kan? Karena kita ini kan tentunya mempunyai keimanan masing-masing. Dan tentunya kita harus mengimani itu kan. Kalau nggak ada takdir, nggak ada rezekinya kita, ya kita nggak mungkin. Kita masih berkuat pun ya nggak akan ini kan, nggak akan bisa berhasil seperti Wahyu. Nah, Wahyu 2 tahun ya menjalani pendidikan di Malaysia. Malaysia di mana? Malaysianya di Kuala Terengganu, itu bagian paling ujung, jadi perbatasan sama Thailand Selatan. Kalau dari KL gitu ya, kan patokan biasanya kalau orang ke Malaysia itu KL gitu ya. Itu sekitar 5 jam perjalanan darat, 30 menit perjalanan udara. Oh gitu, oke. Coba apa kabar Indonesia pakai bahasa Melayu dong? Saya nggak bisa, Bang. Mohon maaf pemirsa, jadi emang perkuliahan full pakai bahasa Inggris, komunikasi bahasa Inggris. Jadi saya ngomong pakai bahasa Melayu paling sama penjual itu pun saya ngomongnya bahasa Indonesia, Bang. Campur-campur ya? Campur-campur, karena saya jujur nggak paham, maafkan saya teman-teman semua. Dimaafkan. Oke, Wahyu, ini kan sekarang kumpul bersama
keluarga, kemudian dengan Bapak Pontianak keluarga besar ya. Nah, jadi di sini tentunya mempunyai sebuah harapan. Selepas pulang dari studi, kemudian bergabung kembali menjadi aparatur sipil negara. Harapan Anda ini ke depan setelah kembali dari ya pendidikan apa? Saya pribadi ya Bang, saya ada dua harapan sih. Pertama, harapan terkait saya pribadi dan institusi gitu ya. Terkait saya pribadi, tentu saja saya berharap dapat mengaplikasikan keilmuan. Jawaban klisenya seperti itu ya, karena background pendidikan yang saya ambil ketika S2 yaitu psikologi pendidikan yang fokus pada pendidikan di penjara anak, itu kan sangat berkaitan dengan tugas kita. Pendidikan di penjara anak. Penjara anak, oke. Menarik sekali ya. Jadi itu mungkin satu-satunya dan pertama di Indonesia ya Bang, terkait dengan tema itu yang bahas secara spesifik itu. Dan tentu saya berharap agar keilmuan yang saya dapatkan itu bisa menambah perbendaraan sebagai bahan kita pembimbing kemasyarakatan untuk membuat sebuah rekomendasi atau kebijakan untuk anak-anak di penjara gitu kan, karena kan terkait dengan program pembimbingan gitu ya. Nah, yang kedua terkait dengan instansi ya, harapannya tentu saya bisa terus berkembang dan punya wadah dan punya supporting system yang bagus di dalam instansi gitu, sehingga harapan saya tersebut dapat terimplementasi dengan baik gitu. Oke, berarti supaya nanti dapat berguna di masyarakat juga ya tentunya. Tentu Menarik sekali itu. Kembangkan gitu. Kembangan sayap kebinekaan. Dengar kemarin kan istrinya juga diterima ya. Betul. Di beasiswa di Malaysia. Satu kelas, satu pembimbing juga. Ya. Oh, mantap ya. Oke. Tapi padahal kan istrinya bukan di Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Jadi memang beasiswa pemerintah NTB ini Bang, jadi dia untuk warga NTB yang berKTP NTB, terbuka untuk umum dengan syarat KTP-nya NTB. KTP NTB atau sudah bekerja di sana lama gitu. Nah, istri saya kan orang NTB, orang Lombok. Kemudian dia aktif di berbagai macam organisasi sosial. Kemudian aktif juga nulis gitu. Jadi background itu kemudian yang diangkatnya untuk mendaftar program beasiswa ini, dan alhamdulillah kita berdua lolos di angkatan yang sama, kemudian lulus juga barengan. Jadi dia duluan 3 hari baru saya. Oh gitu. Iya, jadi gitu. Jadi ya itu tadi Bang, yang Abang bilang tadi, setelah 3 hal itu ada rezeki yang itu jalannya dari langit gitu kan. Itu bukan di luar kendali atau kuasa kita ya. Kita kan berikhtiar dan Allah yang sudah memberikan anugerah yang sangat luar biasa ini. Oke, tentunya secara keimanan berarti kita berpikir bahwa ini sudah takdir rezekinya. Betul, setuju. Nah, sekarang Wahyu, saya dengar kemarin ada informasi juga terkait dengan keberangkatan untuk pergi kemana ya? Ke Australia Bang. Australia. Ini lanjutan daripada studi S2 tadi atau lain daripada itu? Ya, ini programnya berbeda, jadi saya jelaskan sedikit ya Bang ya. Jadi program ini adalah program dari pemerintah Australia. Wadah besarnya itu Australia World Scholarship. Dan program ini diminta khusus oleh Bappenas, Kementerian Bappenas. Jadi kementerian ini minta program untuk penguatan transparansi dan akuntabilitas pelayan publik di Indonesia. Khusus bagi ASN? Khusus sebenarnya nggak khusus bagi ASN, cuma proporsi terbanyak mungkin 90% peserta dari ASN. Jadi kebanyakan ada beberapa dari NGO kayak ICW, Indonesian Corruption Watch, kemudian Transparansi Internasional segala macamnya. Jadi memang lembaga-lembaga yang fokus di kampanye anti korupsi gitu. Dan dari Indonesia itu ada 25 perwakilan Bang. Dari setiap kementerian, hampir setiap kementerian. Wahyu. Salah satunya saya, dan menurut saya ini beasiswa yang sangat prestisius karena Australia Award itu sudah lebih dari 60 tahun di Indonesia Bang, dan proses seleksinya juga sangat ketat. Jadi menurut saya ini keberhasilan kita semua sebagai insan Kemenkumham, karena tidak semua kementerian pun dapat meloloskan gitu Bang. Jadi saya rasa tanpa ada dukungan UPT, dukungan pejabat, semuanya juga tidak akan bisa sampai di titik ini. Termasuk juga tadi Bang, rezeki tadi itu. Oke. Mantap. Sudah mempersiapkan diri? Iya Bang, jadi sebelum berangkat ke Australia, jadi pertengahan bulan Maret itu kita ada pre-course. Pre-course itu 3 hari di Depok waktu itu. Jadi kita dikasih pembekalan terkait apa aja yang boleh dibawa, apa aja yang dibawa, dan salah satunya yang paling disarankan adalah harus vaksin influenza. Karena di sana mendekati winter. Jadi suhu
hariannya itu sekitar 4 derajat. Dengan kita yang biasa tinggal 4 derajat. Iya, jadi dengan kita yang biasa tinggal di Pontianak dengan suhu harian 38 39 ya sekarang ya. Iya. Itu bisa dibayangkan ya. Jadi saya juga udah aduh ini pasti buat dapet clue nih pasti, makanya saya juga akhirnya nyari jaket-jaket bekas musim dingin di thriftingan gitu lah. Dapat nggak jaketnya? Dapat. Dapat ya. Kalau nggak dapat kasih tahu ya. Oh, Sama Panser. Oke, harapan Wahyu nih setelah keluar dari Australia nanti, kemudian kembali ke Indonesia dan kembali ke Bapas Pontianak. Tentunya mempunyai harapan yang begitu tinggi Ya, dong. betul. Atau ekspektasinya apa sih? Ekspektasinya Wahyu? Ya sebenarnya kalau di program itu ada project Bang. Jadi setelah selesai mengikuti program di sana selama 2 minggu itu kita ada di berbagai tempat gitu ya. Jadi kayak di Melbourne, di Sydney, di Canberra dan lain-lainnya gitu. Di beberapa negara bagian gitu Oke, kan. Nah, iya. dan itu kita juga ke embassy, kedutaan besar di sana, ke gedung parlemen, ke instansi publik di Australia dan belajar bagaimana mereka menerapkan promosi anti korupsi buat pegawainya. Oke. Kemudian di sana kita ada semacam perkuliahan kelas Oke, yang mendatangkan banyak sekali aktivis dari NGO, kemudian akademisi, kemudian juga para pegawai di instansi di Australia gitu. Dan selain itu kita juga datang ke ini Bang, yang menarik adalah kita datang juga ke gedung parlemen. Kemudian kita juga Parlemen DPR-nya sana ya, DPR-nya di sana untuk mengetahui bagaimana proses kebijakan publik itu dibuat, Oke. direncanakan dan sebagainya. Kemudian di sana kita juga ke kedutaan besar pasti ya, karena kita di sana sebagai tamu resmi negara gitu kan. Nah, selain itu kita juga dapat pengalaman langsung nih Bang. Jadi bagaimana mereka menerapkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Karena sekarang di Transparansi Internasional atau indeks persepsi korupsi Australia termasuk yang paling bagus. Indeks persepsi korupsi itu dari angka 1 sampai 100. Semakin tinggi nilainya berarti semakin bagus negaranya untuk memerangi korupsi. Berarti responden masyarakat ya? Iya, betul, respondennya masyarakat, persepsinya dari masyarakat. Jadi, nah, Australia ini termasuk negara yang punya persepsi korupsi bagus. Artinya negara yang betul-betul sudah sangat paham dalam memerangi anti korupsi tersebut, memerangi korupsi ya. Nah, sedangkan Indonesia 2 tahun ini terus menurun peringkatnya gitu untuk persepsi anti korupsi. Jadi ketika belajar di sana adalah belajar dengan negara yang sangat cocok gitu. Nah, bagi Wahyu sendiri nih, menurut Anda Yep. untuk memberantas korupsi di negeri kita ini ada punya tips nggak atau punya pendapat sendiri? Ya, ini pertanyaannya sangat sulit sih Bang. Sungguh. Ini kan bicara tentang persepsi masing-masing ya. Betul. Ya, kalau saya pribadi pertama ya Bang, mungkin kalau saya ada 3 unsur yang paling penting gitu. Oke, Karena pertama apa? Pertama tentu kita sebagai pelaku atau sebagai subjek dalam hal ini terkait kita sebagai pelayan publik gitu kan. Iya. Di sana kan terbentang luas ruang untuk melakukan praktek tersebut. Tapi kemudian ketika kita tadi kayak Abang percaya dengan keimanan, percaya dengan Tuhan yang selalu mengawasi dan memantau kita. Iya. Tentu kita punya CCTV tersendiri kan, Iya. yang tidak terlihat, dan itu adalah fondasi yang paling fundamental dari kita untuk bisa tetap terjaga integritasnya gitu. Oke. Itu yang pertama. Integritas ya. Integritas tadi ya. Yang dari kedua kita. apa? Yang kedua adalah dari alur birokrasi itu sendiri gitu. Alur birokrasi Ya, ya. Jadi ketika birokrasi itu sistemnya masih terkesan tertutup dan susah untuk diakses secara lebih luas atau eksklusif, itu akan juga menjadi celah terjadinya praktek korupsi gitu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan politik kebijakan sendiri gitu. Sekarang kita ambil contoh gitu terkait dengan berbagai macam kebijakan yang ada di Indonesia kan. Di situ banyak sekali berita-berita di level nasional gitu ya terkait dengan itu, yang juga akhirnya terjadi deal-deal dalam proyek kebijakan tertentu yang itu juga lobby ya. Iya betul, lobby politik gitu ya yang kita nggak tahu gitu. Nah, jadi itu 3 hal yang harusnya paling urgent dan yang bisa kita lakukan sekarang sebagai seorang ASN adalah dimulai dari diri kita sendiri gitu kan, karena kita sebagai pelaksana kebijakan publik itu, sehingga
apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan kepada masyarakat harus sesuai dengan apa yang sudah ditugaskan oleh negara gitu. Saya setuju sekali kalau seandainya tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Kalau tadi mengatakan bahwa integritas ya, ini menyangkut SDM. Betul tentunya. Nah artinya kita tidak bisa juga mengukur SDM itu semuanya sama. Betul. Ya kan? Tetapi kita kembalikan lebih spesifik kepada personal masing-masing, integritasnya harus dimiliki setiap SDM itu. Ya, seperti itu ya. Iya, betul. Betul Bang. Jadi memang ya itu, integritas itu apa sih gitu kan? Kemudian kembali ke pertanyaan itu kan. Iya. Ya integritas itu gampangnya adalah ketika kita bisa menjalankan tugas dan fungsi kita sesuai dengan peraturan yang ada gitu, tanpa mencederai hak-hak orang lain gitu. Gampangnya gitu. Jadi ya ketika kita bisa menjalankan hal seperti itu dalam konteks pelayanan publik, karena kita sebagai pelayan publik, ya kita sudah berintegritas gitu. Oke. Dan saya yakin teman-teman di sini sudah melakukan itu. Iya. Dan Abang adalah role model kami. Oke, Wahyu, terakhir nih. Tadi sudah sangat menarik sekali obrolan kita. Bisa nggak sampaikan pesan-pesan kepada teman-teman ASN khususnya yang ada di Bappas Pontianak ataupun umumnya di seluruh Kemenkumham yang ada di Indonesia. Jadi nanti bisa istilahnya mencontoh ataupun mengikuti jejak seorang Wahyu Saifuddin. Berapa menit ini? Ya 3 jam. Silakan. Oke, jadi untuk teman-teman Agak maju dong. Oh gitu. Ini kelihatan ya? Segini pas ya? Oke. Ya jadi teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada gitu, sebagai seorang ASN, sebagai seorang pelayan publik, sebagai seorang perpanjangan tangan dari pemerintah kepada warga negara, jadi sudah sewajarnya kita harus menjunjung tinggi nilai integritas dalam pelayanan publik yang kita berikan. Karena mengapa? Karena itu adalah wujud dari hadirnya negara di masyarakat. Kemudian selain itu, untuk dapat melakukan pelayanan publik yang prima, yang maksimal, kita juga harus terus punya semangat untuk mengembangkan diri agar kapasitas kita juga terus terisi dengan baik. Sebagai ASN kita juga harus terus bisa mengembangkan diri karena kita harus senantiasa fleksibel dan adaptif dengan berbagai perkembangan zaman, berbagai macam persoalan yang pasti akan selalu datang, agar kita tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada ASN. Maksud saya agar kita tetap bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, karena output dari layanan yang prima adalah terwujudnya keadilan sosial, terwujudnya inklusivitas pelayanan kepada masyarakat dimanapun mereka berada. Terima kasih, itu dari saya Bang. Oke, baik, terima kasih Wahyu. Nah, jadi kita ada di tim podcast Bapot. Jadi tim podcast Bapot ini ada banyak sumber daya yang sangat mumpuni ya? ada dong, tersembunyi. Jadi ada orang-orang di belakang layar yang punya kepedulian. Padahal ini nggak dibayar ya Bang. Maksudnya dalam artian secara materi kan mereka nggak dapat apa Bang. Tapi ini wujud ini ya, kepedulian mereka ya dengan mereka nggak dibayar. Mereka ikhlas karena mereka tahu bahwa nanti akan dibayar oleh yang diantar. Masya Allah. Itu menurut saya hal yang sangat luar biasa Bang. Itu hal yang luar biasa karena sekarang kebanyakan pegawai gitu, bukan di sini tentu saja ya, itu masih melihat bahwa semua pekerjaan harus ada timbal baliknya gitu. Sedangkan apa yang dilakukan teman-teman di sini tuh hal yang luar biasa. Di sini semuanya apa kerja cerdas. Kalau itu terlalu jauh masukin karena bohong. Iya, di sini timnya. Ada 4 orang. Oh, di siapa aja Bang? Saya boleh tahu nggak Bang? Ini di belakang layar semua. Oh gitu Ya, di belakang layar. Berarti yang paling penting yang di belakang layar ya? Yang depan layar nggak terlalu? Nggak penting. Ini dia. Satu lagi. Ini yang paling. Nah, ini yang tukang bikin kartu ucapan ya? Ya, dia. Oke, Wahyu, semoga sukses ke depan, semakin berkarya, semakin top. Jadi bisa mengembangkan nama institusi kita, Bappas Pontianak, ataupun yang paling umum adalah Kementerian Hukum dan HAM. Semoga nanti ke depannya berjalan dengan lancar ya. Di Australia dapat kembali lagi ke Pontianak dan bersama-sama kita di sini untuk melaksanakan tugas. Oke, thank you ya Wahyu ya. Kita sudah mendengarkan obrolan dengan Wahyu Saifuddin. Nanti teman-teman akan
bisa tonton di channel YouTube kita yang akan kita tayangkan nanti beberapa saat. Terima kasih Sobat Ciamik, sampai ketemu kembali. Salam